Tanpa Desa yang terhormat Ketua BPD Desa Jayati dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua BPD beserta jajaran yang terhormat Penjabat Kecamatan Jayati dalam hal ini pula diwakili oleh Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayati Bapak Cecep Kurnia MSI yang terhormat Pimpinan Jayati para undangan hadirin sekalian yang pada kesempatan siang dalam program ini jika ada undangan juga dalam puji bagi Allah Taala terkenalkan pada lagi dan berwajah dalam baca kegiatan pemerintah Desa Jayati. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada jalan yang salah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ketahui bahwa sudah mengalami perubahan yang kedua, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Itu ada video gini. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah desa diwajibkan untuk membentuk atau membuat rencana pembangunan jangka menengah desa sampai dengan tahun 2027. Karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan penambahan kepala desa menjadi 8 tahun yang diikuti oleh disimpan dulu lembaga atau badan pemusyawaratan desa. Oleh karena itu pada hari ini kami pemerintah Desa Jayati beserta BPD berkesempatan mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk membentuk tim menyusun RPJMDes masa berlaku periode berikutnya. Diawali dengan musyawarah ini, mari kita sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dilangsungkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Okriana Pastor Ramdori. Bisa. Oke. Pada hari ini disilakan untuk ini buat belok-belok gitu. Bangsa
Negeri sudah berjumpa. Selanjutnya sambutan dari Kepala Desa, Bapak dan Ibu Istri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati dari tim Kecamatan Jayanti yang diwakili dengan Bapak Cecep Kurnia, dan yang saya hormati Pembina Desa Jayanti Bapak Haji Romo Muhyiddin, dan yang saya hormati Wakil BPD beserta jajaran yang alhamdulillah yang kali ini diwakilkan sama Bapak Sumana, dan yang saya hormati Bapak Sekdes beserta jajaran, dan yang saya hormati Binamas Desa Jayanti Bapak Anggi, dan yang saya hormati Bapak Jaro, para staf Desa Jayanti, ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan atau kesehatan untuk kita semua pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan para BPD yang saya hormati, izinkan saya hari ini membuat tim pembentukan rancangan pembangunan jangka menengah Desa Jayanti tahun 2020 sampai dengan 2027. Roy. Mix satu. Tapi nggak ada fokus-fokusnya. 2020 sampai dengan 2027. Kenapa kita membuat atau perubahan lagi RPNJ Desa Jayanti? Karena memang yang kemarin kita sudah bentuk ataupun yang kemarin kita sudah buat di tahun 2020 sampai dengan 2025. Karena masa jabatan saya diperpanjang selama 2 tahun, maka oleh karena itu kita membuat lagi RPNJ Desa Jayanti. Jadi yang saya inginkan kepada rekan-rekan Desa Jayanti ataupun yang nanti saya putuskan untuk menjadi tim penyusunan RPNJ Desa Jayanti ini. Jadi di tahun 2020 sampai dengan saat ini, apa saja yang sudah pernah saya bangun dari kecamatan, baik dari desa, baik dari dewan, perkim, itu yang saya minta datanya kita kumpulkan. Kita selisih mana yang sudah dibangun, mana yang belum dibangun. Nah, yang belum dibangun ini kita masukkan ke anggaran yang nanti akan saya buat sekarang RPMJS. Jadi yang sudah ada yang waktu kita bikin itu, yang sudah kita buat di 2020 sampai dengan 2025 itu kita coret, kita selisih. Ini harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada yang sudah kita kerjakan dimasukkan lagi. Gitu. Jadi PR kita, keinginan saya nanti di tahun 2027 ini pembangunan Desa Jayanti itu sudah rampung semua. Keinginan saya dari mulai bedah rumahnya yang saya targetkan awalnya itu hanya beberapa, tapi alhamdulillah saat ini tahun ini yang sudah mencapai untuk Desa Jayanti hampir 50%. Hampir 50 rumah ya. Hampir 90%. Dari data RPJMDes awal. Dari data RPJMDes hampir 90%. Udah 50 rumah yang sudah saya bangun di sini.
Artinya di sini banyak sekali kita harus benar-benar teliti dengan RPNDes sama membentuk RPNDes yang baru. Yang saya inginkan kepada rekan-rekan semua di sini kita bekerja sama-sama bekerja. Intinya apa? Intinya jangan sampai usulan-usulan masyarakat itu yang belum pernah tertampung kita lalaikan. Ini yang harus kita bentuk sama-sama. Ini yang harus kita masukkan sama-sama. Di mana aja sih, di pelosok mana saja sih, nanti mungkin akan kita adakan untuk musdus ya Des ya. Nanti musdus itu rencana saya yang saya inginkan, musdus itu RT antar RT aja yang kita undang ke sini. Jadi jangan kita turun ke sana, kita yang akan undang RT-RT-nya ke sini. Jadi dusun satu hari apa nanti kita akan jadwalkan. Jadi jangan sampai kita yang turun ke bawah, karena selama ini kita udah turun ke bawah. Kita selama ini sudah turun ke bawah. Kebutuhan masyarakat itu apa saja yang saat ini kita belum tampung. Dari masalah pupuk, dari masalah PJU, mungkin PJU juga sudah saya usulkan di ABT ini, kemungkinan mudah-mudahan bisa turun PJU di RT 10 sampai dengan ke Garahil. Itu usulan saya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, mudah-mudahan bisa turun hari ini dan bisa mempenetralisir keinginan masyarakat yang saat ini yang diinginkan masyarakat. Intinya masyarakat itu pengen ada penerangan yang ada di jalan antara Desa Cikande dengan Desa Jayanti. Itu yang PR besar saya. Dengan ini saya alhamdulillah bersama PJU saya memohon ke Pak Topik, ke Pak Kadisnya agar tolong di tahun ini PJU untuk Desa Jayanti bisa terrealisasi. Mudah-mudahan dengan kerjasama sama-sama bekerja, keluhan masyarakat apapun yang ada di bawah, insya Allah yang tidak tercover sama saya dan tidak tercover sama kecamatan, saya akan bawa kemanapun asal bisa terrealisasi. Eta dewan mana, eta dari program apa, yang penting intinya Desa Jayanti mendapatkan program-program yang dirasakan sama masyarakat semua. Mungkin tidak panjang lebar nanti akan diingin untuk SK penetapan penyusunan anggota tim penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah Desa Jayanti RPMDes Desa tahun 2020 sampai dengan 2027. SK yang sudah saya tetapkan saya akan bacakan. Tidak bisa diganggu gugat dan sudah saya tanda tangan. Pertama, Istri Rahayu sebagai pembina, Iman Gerhana sebagai ketua, Andi Febriansa sebagai sekretaris, Cici Aprilia sebagai anggota, Endi Sukandi sebagai anggota, Eka Wahyudi sebagai anggota, Seri Ulfa sebagai anggota, Muhammad Hendrik sebagai anggota, Oktriana sebagai anggota, Alfi Gustawa sebagai anggota, dan Lubis Maulana sebagai anggota. Itu nama-nama orang yang ditunjuk sama saya untuk bekerja dan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Karena mengoreksi itu sangat sulit ketimbang kita turun ke bawah. Karena harus benar-benar teliti. Ini mudah-mudahan orang-orang yang saya pilih ini bisa saya ajak bekerja sama dengan saya. Mudah-mudahan dengan SK ini bisa memudahkan semua tim, artinya bisa bergerak dan bekerja sama. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pandangan dan tanggapan dari BPD kepada Wakil Ketua BPD Kota Semarang, Ariana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayanti, yang terhormat Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayanti, tidak lupa kepada tokoh Desa Jayanti Bapak Ibu Muhyiddin, dan tidak lupa juga kepada rekan-rekan BPD yang hadir di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Di dalam kesempatan ini, saya selaku BPD yang pertama sangat bersyukur dengan sudah terbentuknya tim dalam rangka perubahan, karena mengikuti perubahan masa jabatan kepala desa ini dari 2025 ke 2027. Artinya tentu saja ini akan merubah beberapa sendi program kerja. Namun demikian, yang paling pokok adalah pertama, saya mengucapkan selamat bekerja untuk tim yang sudah terbentuk, dan mudah-mudahan bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk kesejahteraan masyarakat Desa Jayanti khususnya, agar masyarakat Desa Jayanti bisa lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih nyaman dengan program yang kita susun mulai pada hari ini. Kemudian yang berikutnya, saya di sini mewakili Pak Hajiman, kebetulan baru hadir, mungkin masih capek Pak Hajiman yang ketua, makanya saya lanjutkan aja. Yang berikutnya, kami dari BPD akan selalu mendampingi pemerintahan desa dan ikut serta mengawasi pemerintahan desa, mengawal jalannya pemerintahan desa untuk atau agar perjalanan pemerintahan desa ini sampai 2027 ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan saya harapkan tingkatkan kinerja daripada pemerintah desa ini supaya tingkat kepuasan masyarakat desa lebih meningkat lagi, lebih puas lagi. Alhamdulillah sampai hari ini Desa Jayanti pembangunan berjalan dengan lancar, dan kami pun dari BPD tetap mengawal sampai tugas kami selesai di tahun 2027. Rupanya tidak panjang lebar, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para wakil. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Desa Jayanti Ibu Misi Rahayu, yang terhormat Ketua BPD yang pada sore ini kesempatan karena sudah jadwalnya berbeda. Pak Sumana selaku sepupu saya yang terhormat Bapak Haji Repo Muhyiddin SH, yang terhormat Bapak dari Dua Sidori Sabang Ibu terakhir akan termainkan bukan bebas. Pak Dinamas, terima kasih kehadirannya. Rekan-rekan BPD juga hadir pada kesempatan ini. Para perangkat desa Jayanti terus meningkatkan kinerjanya. Jadi dari tahun tadi katanya penyusunan dan kajian bersih dari 2020 sampai ada penambahan Undang-Undang Nomor 3
di 2027. Ini 4 nama lagi yang saya produksikan. Yang perangkat desa teman-teman saya juga mau menghadapi masa pensiun. Kinerjanya juga ditingkatkan. Karena dari tahun 2020 sekarang 2025 kalau kuliah udah mau nyusun skripsi, jadi harus pintar. Ya. Terima kasih tadi sudah dibacakan karena undangannya juga pembentukan PJMS. Ya. Nah, ini sebuah konsekuensi daripada penambahan 2 tahun tadi. Ya, konsekuensinya itu. Nah, sehingga diharapkan RPJMS tadi yang disampaikan oleh Ibu menyentuh semua sampai ke sudut pelosok, sehingga manfaatnya bisa dirasakan sebesar-besar bagi masyarakat. Tujuan dari pembangunan puasa, ya kan? Meskipun puas itu tidak ada batasnya. Elan diberi 1 juta, Ibu coba langsung diberi 2 jutanya, beli. Diberi 3 juta, kalau kita hayati harganya 3 juta. Oh, beak-beak malah. Gitu. Jadi semuanya kita syukuri. Terkait dengan yang sudah Ibu lakukan dari tahun 2020 ya, Bu. Ya, saya juga merasakan selaku yang di aparat kecamatan, ya. Begitu lihat gemilang lah semua kegiatan ya Pak Manang ya apalagi yang mengatur unsur melibatkan semua masyarakat, kemudian bantuan kepada masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat, tematiknya jalan, ya UMKM-nya, pemudanya, ya walaupun figurnya seorang ibu, tapi ini unsur pemudanya manut gitu loh. Ini yang saya nggak tahu kalau mau kedua kalinya mana. Mudah-mudahan ada rezekinya sehat. Nah, terkait dengan penyusunan RPJMS kayaknya sama lah kan kemarin kita nyusun RPJMS ya sama pembentukan tim penyusunan RPJMS jadi RPJMS itu cuma yang liar nanti yang liar itu nanti lampirannya kalau saya hitung jadi dokumen RPJMS itu Andri itu 1,5 rim. Loh sekarang harus dilakukan musus kelompok, ya kan? Nah berapa kejaruan, berapa dusun? Tiga. Semua itu potensi dan masalahnya harus terangkum. Semua. Iya, itu peta SDGs jalan desa. Jadi misalnya gini, kayak contoh Kampung Sarongge, Desa Jayanti, RT sekian, masalah ini ya, tidak terpenuhinya penerangan jalan umum. Itu kan masalah. Kemudian potensinya apa? Ya itu tadi Ibu PJU katanya garahia. Nanti dia apa PJUTS apa PJU yang dari disub nanti PJUTS kalau yang kewenangan desa. Ya kan itu nulia. Iya kan nyusul kota tapi udah di SK kan namanya itu berarti sistem yang berarti 11 harus diberikan honor. Loh kan udah di SK kan. Di konsiderannya itu harusnya tim ini akan diberikan honornya sesuai dengan tugasnya. Mudah-mudahan ada kan ya jadi nggak saja biar semangat gitu, biar semangat itu penting asalnya. Iya kan musnus kata Ibu mau dipanggil iya RPJMS musnus juga. Iya kan itu menampung aspirasi, cuma yang perlu digarisbawahi oleh kita bahwa nanti bisa dipelajari sama Pak Sekdes ya itu tuh akar-akar pohon masalah, kemudian BPD juga pokok-pokok pikiran harus dibuat itu BPD itu ya sehingga ada kerjasamanya lah, saling bantu kata itu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ya apalagi kalau dulu makan gotong royong disebutnya gogorokan kepala desa gotong royong datang nama pegang kampung sama orang awam begitu nyampe ayam merem rokok mah gawe
Ini kan ceritanya kan gitu. Ayat tahu. Sojak buat sedotan 5 biji bang. Jadi LPJMDes itu adalah pembuatan dokumen perencanaan yang nyampe kepada 2020. Nanti dipelajari lah, Pak Sekdes sudah dikasih bahannya Pak Gumanang ya, pelajari. Nah, jadi itu dipelajari. Memang yang sulit itu mengisi pom-pom peta jalan SDGs. Artinya di situ SDGs yang keberapa? Sustainable Development Goal SDGs itu ada 10 item loh di SDGs itu, termasuk keluarga yang tidak makan. Apakah itu SDGs yang keberapa itu nanti dicantumkan. Clear kita. Saya kayak macan nanti olam gitu. Jadi SDGs yang keberapa? Kalau dia SDGs yang kedua, ke-1 berarti menjadikan prioritas. Kemudian data existing. Ada kan Pak Sekdes? Ini dia mah ada. Itu juga maksudnya berkesinambungan, artinya di suatu wilayah ya, misalnya papingnya sudah hancur. Nah ini mau dilanjutkan peningkatan itu existing yang keberapa? Ada nggak yang lebih parah dari situ? Nah, kalau ada itu prioritasnya. Nah, inilah nanti hasilnya, endingnya, muaranya kepada bahwa setelah dokumen itu tersusun dan dibukukan, ya bentuk hardcover, tulisannya juga warna emas, nanti biar ada keren, ya. Nah, jadi itu nanti jadi dokumen dalam rangka penyusunan RKPDes lagi, jangan lari lagi dari situ. Iya kan? Ya kecuali darurat, ulah sok digeser-geser lah. Kecuali untuk penting-penting amat gitu, karena itu amanah berdasarkan hasil mustus tadi. Ini yang harus kita cermati, semua harus dicermati, ya kan? Jadi intinya LPJMDes itu yang sudah seperti itu, cuma perubahannya banyak. Itu yang susah itu Pak Sekdes ada berapa? Apa itu termasuk itu adalah peta SDGs jalan desa, dan itu benar-benar itu. Kalau yang lainnya kata pengantar ini jumlah wilayah kiraku petugas polres dan kejahatan. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada acara Tangerang bersalawat. Tadi juga ini nggak mau kesini Bu. Bapak Berikan Bapak Kiai Hidayati. Silakan. Lu bis. Udah. بها وبرك وتيسير وتغلق عنا بها وبشر وتسير وتقول بها يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة على الحسن الرفيق وعمل الطريق والفرج من كل ضيق ببركة النبي والصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.